alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan dan kehormatan buat saya secara pribadi bisa duduk di antara para ummahat yang salihah dan juga bapak-bapak yang salih. Insya Allah saya sedang menatap wajah-wajah indahnya para ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dari Mahfaza Wonosobo, terkhusus guru kita semuanya, Ustazah Eva. Kemarin sore saya ketemu sama Ustadz Irfan, insyaallah beliau nyamper saya ke hotel, dan ini suatu kebahagiaan yang makin sempurna buat saya. Dan semoga kebahagiaan ini bisa bukan hanya berkumpulnya kita di majelis ini, Bunda sekalian, tapi juga bisa berkumpul dan bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Duduknya kita di sini bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu. Duduknya kita di sini bermajelis dengan majelisnya para nabi dan rasul. Semoga nanti ada kebaikan dan ilmu yang bisa kita bawa pulang untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita versi sebelumnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa. Bunda menginginkan keselamatan bagi kita semua, sosok yang sangat merindukan kita, yang sempurna cintanya, dan semoga kesempurnaan cinta dan kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbalaskan pula dengan kesempurnaan cinta, kesempurnaan ikhtiar kita dalam mentaati setiap syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda semua, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ridho Febri, saya dari Bandung. Ini kali ketiga sebetulnya, tapi yang terrealisasi yang kedua kali. Pertama kali mau ke Wonosobo, dibuatkan acara di daerah Tambi. Ya betul ya, Tambi ya. Alhamdulillah sama saudara-saudara kita dari yang berwarna hijau, berpakaian loreng tapi bukan tentara, saya dicekal. Saya mau tanya sama bunda sekalian, tolong jujur, emang ini muka orang radikal? Yang kedua kali sebelum Ramadan saya ngisi di Masjid Al-Arqam, hanya satu tempat karena habis itu harus berpindah ke Temanggung. Karena sebelum Ramadan saya safar sekitar 19 kota dan kabupaten itu di 11 hari. Startnya dari Majenang, finish line-nya di Surabaya. Terus yang ketiga sekarang, alhamdulillah dengan izin Allah kasih kesempatan saya tadi subuh silaturahim di Masjid At-Taqwa Binangun, dan sekarang bisa silaturahim di Masjid Fatimatuz Zahra. Dan Masya Allah bahagianya luar biasa, dan semoga ada kebaikan duduknya kita di sini, silaturahimnya kita di sini, dan bisa menghimpun dan mengumpulkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal di Bandung, papa saya orang Padang, mama saya orang Jawa. Padang campur Jawa, adonannya jadi begini, Bu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal. Ini sebetulnya sudah banyak program luar biasa di Mahfaza ini kan. Udah ada kelas pranikah, ya. Terus ada kelas keluarga sakinah, ya kan? Yang dibimbing langsung sama murabi kita Ustazah Eva, dan ada Ustadz Irfan juga, dan asatidz yang lain, guru-guru kita yang lain semuanya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bukan mengulang ya, tapi hanya remahan kecil yang menempel-nempel dari ruang besar ilmu yang sudah disampaikan kepada bunda-bunda semuanya. Semoga Allah hadirkan sebagai karunia besar untuk kita semuanya, insyaallah.
Bismillah, saya mohon izin karena hal yang paling saya gelisahkan Bunda, di Indonesia itu setiap jamnya itu terdapat 50 kasus perceraian. Setiap jam. Artinya dalam satu hari ada sekitar 1.200 orang melakukan perceraian. Indonesia berapa provinsi sih? 35 ya? Ya, kurang lebih ya. Berarti satu provinsi itu setiap jam ada ketok palu satu, orang pisah. Ketok palu satu setiap jam, orang pisah. Padahal Islam adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Dan konsep berumah tangga itu besar, utuh, dan adanya itu cuma di Islam. Ada cuma di Islam doang. Mau kita kuliah di mana? Gak bakalan diajarkan tentang bagaimana membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Agama mana yang mengajarkan sedetil itu dalam konsep berkehidupan? Lebih kecil lagi, konsep berumah tangga. Kecuali di Islam. Cuman masalahnya, rata-rata dari kita nikah, saya mohon izin berdiri. Rata-rata dari kita nikah, modalnya itu cuma dua. Satu, cinta. Kedua, harta. Atau pekerjaan. Betul apa benar? Orang modalnya nikah itu cuma dua. Bonusnya satu lagi buat ngelengkapin. Apa? Nekat. Ya udah umur kan gitu kan. Ya bismillah gitu. Rata-rata orang nikah itu modalnya dua. Satu, cinta. Kedua, harta atau pekerjaan. Lupa untuk membekali diri dengan hal yang ketiga, yaitu yang namanya ilmu. Ilmu bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang istri. Ini ilmu penting, Bunda. Ilmu yang sangat penting. Walaupun udah punya anak, bertambah bukan berubah, ya. Bertambah amanah dari yang tadinya hanya suami istri menjadi ayah dan ibu, ayah dan bunda, umi dan abi, apalagi papa dan mama dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika anak-anak sudah menemukan takdirnya masing-masing, balik modal, ya kan? Tinggal kita berdua lagi sama suami kita atau sama istri kita, yaitu suami istri lagi. Ini fungsi yang nggak ada habis waktunya. Cuman masalahnya kita nggak sungguh-sungguh untuk mempelajari yang diingini sama Islam itu seorang suami dan seorang istri itu yang seperti apa. Saya mau tanya Bunda, visi berumah tangga apa? Sehidup semati? Sehidup sesurga. Karena kalau sehidup semati, suami meninggal duluan, kita bisa nikah lagi. Atau kita yang tinggal duluan, suami nikah lagi. Tapi milikilah visi, bukan hanya kita bahagia di dunia, bukan hanya sekedar berdua di dunia sehidup, tapi juga nanti sesurganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, tahu nggak jalan buat kesananya? Kan itu yang jadi masalah, ya enggak? Dan itu enggak pernah kita diskusikan sama suami kita. Betul? Apa benar? Betul apa benar? Yang paling ditunggu setelah akad itu apa coba? Malam. Betul kan Bunda? Yang paling ditunggu setelah akad itu apa? Ya malam. Pengen hanya berdua gitu kan? Ya malu-malu tapi mau dan lain sebagainya. Padahal rumah tangga itu butuh ilmu. Dan alhamdulillah di bawah bimbingan guru kita Ustazah Eva dan Ustaz Irfan serta gurunda-gurunda yang lain, teman-teman yang sedang berproses menuju rumah tangga ataupun sudah berumah tangga sedang dibekali dan terus akan dibekali. Tapi saya coba untuk menyampaikan sedikit gambaran besarnya. Sebentar sebelum saya lanjut, saya izin buka jaket Bunda ya, karena sedikit gerah ini. Tadi soalnya agak kedinginan Bunda. Sebelumnya saya coba untuk tarik ke belakang tentang pernikahan. Ada perintahnya, ada. Di dalam Quran surat ke-24 ayatnya ayat ke-32. Itu perintah menikahnya. Ini konsep berumah tangga. Perintahnya ada di Quran surat ke-24 ayatnya ayat ke-32. Saya tuliskan dulu baru nanti saya jelaskan satu persatu. Setelah perintah itu ada tujuan dalam rumah tangga di Quran surat ke-30 ayatnya ayat ke-21.
Selanjutnya caranya ada di Quran surat ke-49 ayatnya ayat ke-13. Setelah menjadi suami istri barulah turun Quran surat ke-4 ayatnya ayat ke-34. Tentang apa? Tugas suami, yaitu ada dua. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Seorang suami itu wajib menjadi qawwam. Tugas qawwam di dalam Al-Quran itu ada 3 benda. 1, Quran surat, gak usah ditulis dulu, ya. Saya kecepatan soalnya, sengaja. Kan saya udah dibatasin waktunya sampai setengah 3. Jadi nanti Bunda nulisnya pas saya sudah selesai. Ya, silakan. Ini insya Allah gak akan dihapus kok. Saya kecepatan, saya memang biasa ngomong cepat. Maaf. Quran surat ke-25 ayatnya ayat ke-74. Tugas qawwam yang kedua, Quran surat ke-66 ayatnya ayat 6. Yang ketiga, Quran surat ke-52 ayatnya ayat 21. Ini tugas sebagai seorang qawwam. Tugas yang kedua yaitu cari nafkah. Nah, ini tugas suami. Yang kedua yaitu tugas istri. 3, fasolihatu, qanitatu, hafidhatul ghaib. Ini gambaran besarnya dulu, Bunda. Ya. Boleh saya jelasin? Apa mau nyatet dulu? Kalau nyatet saya tidur nanti. Bismillah. Yang pertama tentang perintahnya. Sebelum saya masuk ke situ, yang namanya rumah tangga, ya, yang kita inginkan adalah bersama ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Kan itu yang kita coba untuk telisik. Bagaimana Islam membuat sebuah konsep sehingga rumah tangga kita berujung bukan di dalam nerakanya Allah, nauzubillah min dzalik, tapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi keinginan kita bersama. Ya, Bunda? Ya kan, saya mulai singkat mundur ke belakang tentang perintahnya, yaitu di Quran surat ke-24 ayatnya ayat 32. Surat An-Nur ayatnya ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian. Ada perintah. Perintahnya untuk apa? Untuk menikah. Ini perintah disebut sebagai syariat. Nah, hebatnya Allah, Bunda, dalam setiap ayat, ya, kalau kita pahami tentang perintah, itu pasti akan berujung sebuah janji. Ujungnya pasti akan Allah berikan janji. Contoh, surat kedua ayat 183 tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang katanya mengaku beriman, diwajibkan buat kalian berpuasa sebagaimana orang dahulu berpuasa. Apa janji Allah? Insyaallah kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Itu ayat satu garis lurus, Bunda. Bukan hanya Allah berikan perintah, tapi Allah kasih juga caranya biar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Gimana caranya? Puasa kita harus seperti orang terdahulu, Bunda, yang puasanya betul-betul puasa. Kalau kita kebanyakan puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar. Buktinya apa? Masih suka ngomongin orang tapi lewat media sosial. Ya enggak? Betul apa benar? Padahal bulan Ramadan, pulang jalan berdua bertiga, tadi ustaznya ngomongin ya, benar? Betul kan? Padahal lagi siap. Maksudnya gimana? Makanya Allah pingin kalau kalian mau jadi bertakwa, jadi hamba yang bertakwa, puasalah seperti orang-orang terbaik dahulu berpuasa. Menahan diri, ya kan? Menahan lisan, menahan tangan, tidak berbuat zalim apapun. Itu janji Allah. Termasuk di sini juga Allah perintahkan kita untuk menikah. Masih ada yang sendiri di sini? Masih? Oke, nggak perlu angkat tangan. Tapi masih ada yang sendiri? Masih. Semoga Allah karuniakan
pasangan yang saleh ya nanti insyaallah. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya apa? Dan nikahlah kalian yang masih sendiri. Apa janji Allah? Kalau kalian miskin, aku akan cukupkan dengan karunia-Ku. Kata Allah. Janji Allah, Allah akan berikan karunia. Karunia itu jauh lebih besar dari hanya sekedar rizki dan nominal angka. Sehat afiat, kemudahan, jalan dalam proses pernikahan, ya kan? Kemudian keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, kemudian tetangga yang semuanya support dan lain sebagainya. Itu bagian dari karunia Allah yang maha besar. Oke, saya lanjut. Saya singkat-singkat, baru nanti saya akan fokus yang di bawah, insyaallah. Tujuan berumah tangga. Apa Bunda? Tujuan berumah tangga bagi udah nikah. Satu apa? Sakinah. Dua, mawadah. Tiga, rahmah. Apa lagi? Keturunan. Apa lagi? Udah, begitu dong. Saya mau tanya, udah sakinah belum rumah tangganya? Ngapain aja selama ini? Bener kan saya nanya, udah sakinah belum selama ini? Hah? Remang-remang kayak rumah, ya kayak kafe di pinggir jalan. Udah sakinah belum Bunda rumah tangganya? Hah? Insya Allah menutupi diri. Allah ya karim. Nanti saya akan tes di bagian bawah ya. Ini semua betul. Ini semua betul, tapi saya ingin mengeluarkan ayatnya. Quran surat ke-30 ayat 21, surat Ar-Rum. Yang suka nempel di buku perundangan pernikahan. Ayat ini Bunda diawali dengan kata wa min ayatihi. Ulama sepakat yang namanya ayat adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya apa? Ayat Al-Quran. Kalau kita baca, bikin hati kita bergetar, ya kan? Ngerasa semakin dekat dengan Allah. Ayat Allah itu ada dua macamnya Bunda. Satu, ayat yang tertulis, yaitu Al-Quran. Yang kedua, ayat tidak tertulis, itulah kehidupan. Maka, dari sini kita ambil kesimpulan, pernikahan harus menjadi jalan terdekat kita untuk mendekatkan diri sama Allah. Sehingga kalau udah begitu caranya, Allah akan hadirkan yang namanya litaskunu ilaiha. Apa litaskunu ilaiha? Saling cenderung satu sama lain, saling membutuhkan, saling menjaga hati, menjaga mata, menjaga pandangan, menjaga lisan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini sudah tertunaikan Bunda, maka akan lahirlah sakinah, mawadah dan rahmah. Saya ulang dari awal ya. Pernikahan tujuannya adalah jalan paling dekat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah hadirkan kecenderungan satu sama lain. Satu sama lain artinya suami dan istri. Suami membutuhkan istri sebagai pakaiannya, libasa. Dan seorang istri membutuhkan seorang suami sebagai tempat sandarannya. Sehingga kalau sudah saling litaskunu ilaiha, Allah akan hadirkan sakinah, mawadah dan rahmah. Maka ini kaidahnya bisa dibalik. Kenapa ada rumah tangga yang gak sakinah? Kenapa ada rumah tangga yang sering terjadi konflik? Kenapa ada rumah tangga yang hanya sebatas status? Kenapa ada rumah tangga yang maaf sampai terjadi perceraian? Sederhana jawabannya. Ayat ini menjawab. Artinya tidak saling litaskunu, ya, sehingga rumah tangganya berantakan dan rumah tangganya tidak menjadi jalan untuk saling mengingatkan agar mendekat dan terus mendekap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dapat poinnya Bunda? Dapat poinnya? Ini buat evaluasi rumah tangga kita, ya. Satu quotes. Rumah tangga itu terjadi konflik, bahkan berujung perceraian, bukan karena kita nggak paham dengan cinta, tapi kita nggak bisa mengekspresikan cinta itu. Bisa ditulis? Nggak diulang. Nanti insya Allah dibahas di bawah sedikit ya. Tujuannya sudah dapat, sekarang caranya.
Surat ke-49 ayat ke-13. Ini jadi bekal ilmu untuk kita yang masih sendiri dan juga untuk anak-anak kita, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa uns. Wahai sekalian manusia, yang dipanggil ya ayyuhan nas, artinya umum. Ya, mau beriman gak beriman dikasih tahu sama Allah, asal muasal kalian ayahnya satu, ibunya juga satu, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Sayyidatina Hawa. Siapa yang sampai sekarang masih ngerasa kita keturunan Pithecanthropus erectus? Ada? Ada nggak? Kita belajar sejarah zaman SMA kan dijejelinnya itu ya. Udah gitu percaya lagi. Ya Pak ya? Karena belum ngaji kan kita. Saya juga begitu dulu Bunda. Apa kata Allah? Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il. Ayah dan ibu yang satu tadi dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kenapa Allah melakukan ini? Hikmahnya begini Bunda, yang masih sendiri dan yang sedang mencarikan jodoh untuk anak-anaknya, kalau nggak ketemu dalam satu RT, ya cari dalam lingkup satu RW. Bukan semuanya dinikahin, bukan. Tapi dalam satu lingkup. Nggak ketemu dalam satu lingkup RW, naik ke kelurahan. Cari Bunda. Kan ada teman ngaji, sahabat dan lain sebagainya, nggak ketemu lagi satu kecamatan. Kan punya kan apa relasi silaturahim, betul? Nggak ketemu satu kota dan kabupaten. Kalau nggak ketemu juga satu provinsi, nggak ketemu, ini final antar negara. Iya kan? Pernah ngeliat selebgram yang jodohnya orang luar negeri? Ya, karena memang itu jodohnya lintas negara. Kalau nggak ketemu juga, maka jodohnya kematian. Iya kan Bunda? Jodohnya kita kan hanya dua, pernikahan atau kematian. Maka mana yang lebih dulu menghampiri kita? Nah itu caranya. Kalau udah ketemu pola seperti itu, apa yang Allah mau? Lita'aruf. Dengan cara? Ada kelasnya ya, yang masih sendiri silahkan. Walaupun kita orang tua pun kalau mau mengilmui diri silahkan ikut, itu bebas, asal bayar. Ya kan Ustazah ya? Jadi alhamdulillah saya bahagia, maksudnya ada program seperti ini, kajian pranikah. Karena di beberapa masjid saya sampaikan ke DKM-nya, ke takmirnya, saya minta tolong buat program pranikah di sini. Karena Pak anak-anak muda itu bingung mau harus mengadu ke siapa ketika dia menyampaikan sebuah ide sama orang tuanya, tidak, kata orang tuanya. Adanya program begini di masjid ataupun di komunitas nanti bisa menjadi proses penjembatanan dari seorang anak ke orang tuanya. Karena kebanyakan orang tua kan egonya besar ya Bu ya. Iya. Saya juga ngerasain kok. Saya juga seorang anak gitu. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama paham. Semoga ini bisa menjadi sejalan kebaikan untuk kita semuanya. Caranya dengan cara ini konsep besar Bunda. Masing-masing jadi satu materi. Yang saya bawakan ini konsep besarnya, yang semuanya itu satu materi. Kenapa? Konsep besar ini biasanya 8 sampai 10 pertemuan saya bikin silabus ini. Saya ringkas semuanya khusus di sini. Saya lanjut. Udah jadi suami istri kan? Karena sudah menikah. Tugasnya ada di Quran surat keempat ayat ke-34, surat An-Nisa. Allah berfirman, tugas suami yang pertama yaitu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tugas pertama seorang laki-laki, Bapak tuh sibuk mainan handphone di samping. Mentang-mentang nggak dilihat, sibuk nunduk. Ini saya mau ngomongin tentang antum semuanya. Tugas kalian yang pertama adalah jadi qawwam. Baru yang kedua cari nafkah. Bu, ini tolong sampein sama suami di rumah juga ya. Saya kemarin nyampein sama Mas Jo dari MCI, Ustadz ini khusus akhwat apa umum? Saya minta kalau bisa umum, biar para suaminya juga ikut. Kemarin nyampein gitu ke beliau. Ya alhamdulillah ada beberapa yang hadir. Jamaah tadi subuh sih di Masjid At-Taqwa Binangun beberapa.
Kenapa? Karena poin pentingnya yang ingin saya sampaikan itu ke pihak laki-laki, Bunda. Ke pihak laki-laki, karena begini, konsep ayat ini, seorang istri nggak akan menjadi fasalihatu, nggak akan menjadi wanita yang salihah di rumah kalau suaminya belum menjadi sosok yang qawwam. Makanya temanya ayah qawwamah, Bunda salihah. Itu memang garansi dan janji dari Al-Quran. Jadi tolong nanti sampaikan sama suami di rumah ya. Bismillah. Yang pertama itu menjadi seorang qawwam. Yang kedua adalah cari nafkah. Saya mau tanya sama bapak-bapak, apa arti qawwam, Pak? Apa arti qawwam? Saya lagi nanya, Pak. Halo, ada? Saya nanya sama ibu-ibu deh. Bu, apa arti qawwam, Bu? Pemimpin. Pak, Bapak soleha? Nah, ini jawabannya dari para ibu-ibu kan? Ibu-ibunya qawwamah, bapaknya para salihah. Coba, yang sering duduk di majelis ilmu, istri apa suami? Istri. Pakai gitu mau ngajak istri masuk surga, Pak? Satu, pemimpin. Apa lagi? Pelindung. Pelindung. Ada lagi? Imam. Imam sama pemimpin apa bedanya, Bu? Oh, sama. Pemimpin bahasa Wonosobo, imam bahasa Bandung gitu ya. Apalagi? Pengayom. Pengayom. Apalagi? Pengayom masyarakat, nempel di mobil ya. Apalagi? Pendidik penjaga. Semua itu saya rangkum dengan satu kata: teladan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang namanya teladan pasti pemimpin. Yang namanya teladan pasti penjaga, pengayom, tempat kita bersandar. Yang namanya teladan pasti memberikan contoh kebaikan. Itulah sosok qawwam. Nah, masalahnya begini, Bu. Para suami memaknai qawwam itu hanya pada satu makna. Apa? Pemimpin. Salah nggak? Demi Allah tidak. Karena memang makna qawwam itu juga pemimpin. Cuman yang jadi masalah adalah pemimpin itu punya kekurangan, Bunda. Apa kekurangannya? Gak mau dinasehatin, gak mau dikasih tahu, gak mau diingetin, gak peka, tukang tunjuk, tukang perintah, kalau salah marah-marah. Terus nonton ya, Bu? Ada yang di rumah begitu? Semuanya ada, paket lengkap. Pajak ditanggung pemenang gitu namanya. Pajak ditanggung pemenang. Wis, selesai, bubar, saya pulang. Gimana mau bener rumah tangganya kan? Karena dia hanya merasa, oh, Bu, kan saya pemimpin di rumah ini. Anaknya nakal tiba-tiba, ngomongnya pakai dalil. Kan Bu, al-madrasatul ula. Ibu itu madrasah buat anak-anaknya. Harusnya ibu yang mendidik anak-anak. Kalau saya jadi istrinya, Bu, Pak, Bapak lupa ya, Bapak kan kepala sekolahnya. Yang namanya kepala sekolah bikin kurikulum, bikin sistem pengawas, ya kan, penjaga yang mendelivery ke kita sebagai pemegang tongkat estafet ke anak-anak kita, yang memastikan KPI, apa KPI? Key Performance Indicator, maksudnya indikator untuk kesuksesan dari sistem yang dibuat oleh seorang ayah itu berjalan ke anak-anaknya. Ini yang tadi pagi saya bahas tentang apa? Indonesia krisis ayah. Kenapa? Di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia, di rumah kita banyak para ayah-ayah yang bisu. Betul apa benar, Bunda? Jadi ada persis kayak manekin, Bunda. Cuman ini dikasih ruh, kaku, nggak asik, nggak seru, ya kan? Dia kan suami di rumah rata-rata begitu kan, manekin, bayangin manekin, Bunda, patung-patungan, tapi dikasih ruh sama Allah. Kaku, nggak elastis, nggak fleksibel, ya kan? Kebayang begitu kan, suami di rumah nggak? Saya lanjutkan ya. Ini agak lama, agak panjang di sini nanti, tapi amanah dari saya, tolong sampaikan nanti kepada para suami di rumah, ya. Yang pertama, sebelum saya masuk ke 4 poin ini, 3 poin ini, saya akan membahas sedikit dulu tentang tugas istri.
Tugas istri berdasarkan ayat ini hanya 3, Bunda. 1, fasalihatu, jadi wanita yang taat sepenuhnya dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wanita salihah. Yang kedua, qanitat, atau ada yang namanya qanita di sini? Ada? Oh, nggak ada. Qanitat itu versi jamaknya dari qanita. Apa qanitat? Dia mentaati suaminya dalam hal kebaikan. Itu qanitat. Yang ketiga, hafizatul lil ghaib. Dia menjaga kesucian diri, kesetiaan cinta, nama baik suami, nama baik keluarga, harta suami ketika suaminya tidak ada di dalam rumah. Ini hafizatul lil ghaib, turunannya tentang hadisnya Nabi. Seorang wanita atau seorang istri bisa masuk ke dalam surganya Allah dari pintu manapun yang dia sukai. Syaratnya 4. Ya Bunda? Betul? 1, mengerjakan sholat 5 waktu, ya kan? Kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, taat kepada suami. Keempat, menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada. Maka seorang istri tidak perlu sholat sunnah, tidak perlu puasa sunnah, karena puasa sunnahnya seorang istri kan wajib dengan izin suami. Kalau suami tidak boleh, berarti kan dapat 2 keutamaan. 1, cukup mengerjakan puasa Ramadan. Kedua, karena ketaatan sama suami. Asal sungguh-sungguh taat sama suami, itu syaratnya. Masalahnya suami ngomong tapi Pak, iya kan? Itu yang sering terjadi kan? Kita nggak bisa ngerem lisan kita, betul? Nah, sedikit saya spill kata litas kunu di dalam Al-Quran itu menempati 4 tempat, Bunda. 1 tempat maknanya disandingkan oleh Allah kepada wanita, 3 tempat kepada malam. Pernah lihat judul Wanita Setenang Malam? Pernah? Itu pembahasan materi saya 2 minggu yang lalu. Menjadi wanita setenang malam, salah satunya adalah menjaga lisan kepada suami. Karena istri yang salihah, dia akan menjaga lisannya, menjaga sikapnya, menjaga pakaiannya, benar. Kenapa pakaiannya harus dijaga? Iya, pagi masih pakai daster, nyiapin sarapan suami. Daster yang dipakai tadi malam tidurnya miring, kena ences terus ya. Kan aromanya agak beda, Bunda. Dan itu dipakai sampai sore. Suami pulang kerja, saya jadi suaminya, saya nggak pulang ke rumah, Bunda. Iya, saya nggak pulang ke rumah. Lagi dinas luar kota, Bunda. Jangan berpikiran macam-macam ya. Lagi dinas luar, safar seperti ini kan nggak pulang saya ke rumah. Karena apa? Jadi pakaian harus bersih. Kalau misalkan jangan selalu pakai daster, Bunda, di rumah. Terus pakai apa? Polos. Di depan suami kan nggak apa-apa, halal kan? Ya enggak? Loh, genit sama suami itu boleh, Bunda. Nih, saya kasih tips, Bunda. Kalau mau nyenangin suami, saya kan laki-laki, ya. Saya juga seorang suami. Satu hari kita masak apa yang menjadi makanan kesukaan suami kita. Kita fotoin, kita kirim ke suami. Sayang, suka manggil sayang nggak sama suami? Ustazah, ini komunikasi suami istri ini harus benahin dulu. Aduh. Oke. Tulis pesan di situ. Paling suami nyampe rumah, kamu kesambat apa, Ma? Saya nggak apa-apa. Saya pakai narasi ala saya ya. Sayang, aku udah makanin masakan kesukaan kamu. Kata istri. Kata kita sebagai seorang istri. Kirimin fotonya. Suami tiba-tiba pulang cepat. Begitu kita bukakan pintu, ya,
Begitu kita bukakan pintu, suami masuk, biarkan dia duduk, tanya sama suami kita, Mas, mau mandi dulu, bersih-bersih, atau mau langsung makan? Biasanya suami rata-rata bersih-bersih dulu, mandi dulu. Selesai dia mandi, bersih-bersih, dia di kamar, samperin sama kita. Bilang sama suami kita, Mas, mandinya sudah bersih, sudah wangi. Mas mau makan masakan aku atau makan aku dulu? Betul kan Bunda? Ya Ustazah ya? Ada yang salah? Ini suami yang istrinya nggak ada di sini pengen cepet pulang ini kayaknya. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Ustaz, saya udah ketuaan gitu. Itu kenapa seorang istri bisa kayak begitu? Suami adalah sosok koam di dalam rumah, sehingga dia bisa mengekspresikan kecentilan di dalam diri. Kan centil hanya untuk perempuan, Bunda. Laki-laki mana ada yang centil? Kecuali dia begini. Itu baru ada centil. Tapi kan sejatinya dia tetap seorang laki-laki. Centil itu sosok perempuan. Kadang kekanak-kanakan seorang istri itu kan. Buktinya apa? Pengen ngelendot suami, tiba-tiba rebahan di pangkuan suami. Kapan terakhir Bunda? Bunda, saya mau kasih bocoran. PR-nya banyak Ustazah. PR-nya banyak. Ini konsep besarnya loh. Nanti dipretelin satu-satu sama Ustazah Eva dan Ustaz Irfan serta guru-guru yang lain insyaallah. Saya mau ngomong apa jadi sampai? PR. Apa? Saya benar. Wah, masalah saya di rumah atau saya di rumah. Saya mau ngomong apa tadi, Mas? Hah? Apa? Oh, rebahan, iya. Pangkuan suami ya. Saya jadi ngeblank. Aduh, ya Allah ya Karim, mohon maaf Bunda, mohon maaf. Kapan terakhir rebahan di pangkuan suami? Atau jarang? Jarang. Padahal itu bahasa kasih dalam rumah tangga. Pernah nggak dengar kata bahasa kasih Bunda? Setiap suami dan istri itu punya bahasa kasih yang hampir sama. Hampir sama. Seorang suami ketika ada masalah, jangan mencintai dia ala perempuan, tapi cintai dia bagaimana seorang laki-laki ingin dicintai. Bingung kan? Saya kasih contoh. Bunda, zaman kita sekolah dulu atau kampus, ketika seorang laki-laki lagi ada masalah, duduk di tangga kampus, duduk di tangga sekolah, duduk di bangku-bangku taman sekolah antara laki-laki dengan laki-laki. Lihat, apa yang dilakukan? Hanya sekedar menceritakan, teman di sebelahnya mendengarkan. Habis itu ngapain? Sabar bro, gue yakin lo bisa. Nah, gambaran wanita sedang menang malam itu begitu. Nggak banyak ngomong, nggak banyak kalimat yang keluar, dia meyakinkan dan menenangkan suaminya. Seperti seorang Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah SAW ketika ketakutan yang luar biasa menghantuinya. Beda dengan perempuan, para bapak, ya. Ketika seorang perempuan ada masalah, maka bahasa kasihnya jangan mencintai mereka seperti seorang laki-laki mencintai laki-laki, tapi cintai mereka seperti seorang perempuan. Perempuan lagi ada masalah sama temennya, nyender di bahunya, ya kan? Sambil cerita tiba-tiba netes air matanya. Teman yang sebelahnya ngapain? Ikut. Suka digituin gak sama suami? Suka digituin gak sama suami? Hah? Suka digituin gak sama suami Bunda? Ragu-ragu, banyak yang diem sampai cengar-cengir menutupi aib di dalam rumah. Begini Bunda, itu bahasa kasih, bahasa komunikasi antara kita dengan suami kita, suami dengan istri kita juga. Karena apa? Yang namanya rumah tangga itu maaf banget, bukan hanya sekedar nafkah,
Bukan hanya sekedar syahwat muncul tiba-tiba dicolek, ayo kita ke kamar. Bukan hanya sekedar masak dan lain sebagainya, bukan. Ini para suami juga, saya kasih tips. Ketika suara-suara di rumah sudah mulai meninggi, sutil sama wajan, teng 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 teng. Ketika masak, ketika nyuci piring, antara gelas sama piring itu suaranya lebih kenceng daripada biasanya. Wahai para suami, pahamilah bahwa istri kalian sedang lelah. Betul benar? Kalau udah begitu jangan didiemin. Nanti dia lewat pintu kamar jeleger. Benar nggak? Jalannya begitu. Padahal badannya kurus, nggak seberat itu juga gitu. Tapi jalannya buk buk buk. Terus apa yang harus dilakukan oleh suami? Transfer. Ambil tangannya, ajak duduk, ya ajak duduk berhadapan langsung, sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, berhadapan langsung. Sampaiin, saya yang lagi capek ya, saya yang lagi lelah ya. Udah bahasa kerjain apapun, yuk kita keluar. Kan? Itu kan bunda yang dimaunya. Iya, ngapain? Jajan pak, walaupun beli cuman nasi megono sama teh panas. Kan pasangannya begitu kan, saya dikasih tahu tadi pagi. Itu udah bikin seneng pak. Kenapa? Nanti ada obrolan. Kenapa sayang? Kok kayaknya capek, bete ya di rumah, lelah ya sama urusan rumah tangga. Habis itu sampai rumah kasih kabar, saya udah ditransfer ya. Oh itu double lagi. Betul ya Bu ya? Iya. Jadi Pak, hal-hal seperti itu, itulah yang merupakan bagian tanggung jawab sebagai seorang qawam di dalam rumah tangga. Oke, saya akan bahas satu per satu. Yang pertama, surat ke-25 ayat ke-74. Surat Al-Furqan. Apa yang Allah inginkan? Lahirnya kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah tangga kita. Kan ini doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Apa yang kita minta? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum kita punya pasangan yang qurrata a'yun, Pak. Sebelum kita punya anak yang qurrata a'yun, maka mulailah dari diri kita sebagai seorang suami ya, qurrata a'yun. Yang ngejaga lisannya, yang ngejaga sikapnya, yang lembut, yang santun sama pasangan kita, sama istri kita. Nyun sewu, Pak. Kalau anak perempuan kita dikasarin sama suaminya, ridho nggak kita? Anak perempuan yang kita jaga, kita rawat, kita bahkan banyak ngalahnya sama anak perempuan sebagai seorang ayah. Yang salah anak perempuannya, yang minta maaf bapaknya. Tapi kenapa kita memperlakukan anak perempuan dari bapaknya yang sekarang jadi istri kita dengan sikap kasar? Itulah apa benar? Apalagi kalau udah marah, oh semuanya keluar. Padahal Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Kata Rasulullah SAW, apapun kedudukan kalian di luar, mau seorang pemimpin, karyawan, bahkan maaf seorang petinggi, apapun itu, kalau di dalam rumah tangga kalian, istri kalian masih menitihkan air mata karena ucapan dan perbuatan kalian, demi Allah kalian gagal menjadi seorang suami. Karena baik buruknya kita sebagai seorang suami itu bukan di luar, Pak, tapi di dalam rumah kita. Dan Nabi mengatakan bahwa aku adalah sebaik-baiknya seorang laki-laki kepada istri-istrinya. Kita istri satu ribut terus. Masalah kan berarti kan? Bermasalah memang berarti kan? Maka mulailah dari diri kita untuk menjadi sosok yang bertakwa dulu. Istri kita sulit untuk dinasehati, bisa jadi memang lisan kita nggak ada ruhnya. Kenapa nggak ada ruhnya? Karena kita bukan sosok yang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita ngomong nyap nasehatin istri, dalam hati istri, papa juga begitu. Ya kan? Itu yang sering terjadi. Sehingga apa? Nggak sinkron akhirnya. Lah rumah tangga begini kok dibawa ke surga? Yang ada nanti, ini yang menghidupkan ayatnya Allah bahwa suami istri yang menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau kayak kita kayak gitu? Kan enggak. Karena kita ingin
rumah tangga kita berujung pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kajian seperti ini saya concern banget suami itu hadir. Karena apa? Saya pengen nyentilin para ibu tapi ngegamparin para bapak. Ya bener ya? Iya. Apalagi weekend begini kan? Weekend itu alasan banyak banget para suami itu, capek dan lain sebagainya. Nggak salah sih. Cuman yang jadi masalah adalah paham nggak dia tentang hal seperti ini. Apalagi pasti ustadznya ngebahas kayak begitu. Tanyain, Pak, tahu nggak Pak jalan ke surga? Ya beramal soleh, konsepnya seperti apa? Karena banyak orang yang sekedar beramal soleh pun dikabarkan oleh Rasulullah SAW orang yang bangkrut. Karena ucapannya, karena lisannya. Bagaimana suami kita dengan diri kita? Ya enggak? Itu masih PR banyak. Nanti kelas-kelasnya dilanjut sama Ustazah Eva dan Ustaz Irfan serta guru-guru yang lain, insyaallah. Itu poin pertama, Bunda, menghadirkan kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah sehingga anak cucunya nanti pun qurrata ayun. Anak cucu keturunannya juga qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imam. Kan itu yang kita pingin. Makanya tadi pagi saya sentil para bapak-bapaknya Ustazah. Karena subuh itu biasanya bapak-bapak kan rajin ke masjid. Awal statement setelah pembukaan salam dan sholawat, saya tanya, Pak, Bu, punya anak laki-laki? Punya, saya tanya. Kok nggak ke masjid? Nyengir. Emang mau soleh dan soleha sendiri? Mau masuk ke surga sendiri? Lah kok anaknya nggak diajak? Kita berdoa habis sholat kan Robbana hablana min azwajina, tapi anak yang nggak dibawa ke masjid, ngomong kosong itu namanya. Betul apa benar? Dan ini kesalahan para suami. Suami-suami bisu yang nggak bisa ngajak anak-anaknya untuk berdialog iman. Kenapa saya sebut dialog iman? Karena ada 14 dialog di dalam Al-Quran itu tentang ayah dan anaknya. Hanya ada 2 dialog di dalam Al-Quran itu tentang ibu dan anaknya. Artinya siapa yang mendidik anak di dalam rumah? Bukan ibu. Nah sekarang dari sini fasolihatu qanitatu hafizatu. Ada nggak tugas masak, nyuci, ngepel, beres-beresin rumah? Ada, Bunda. Tugas siapa? Suami. Loh, kita ngomong dalil loh. Ya, kita ngomong dalil. Nah sekarang kenapa dilakukan oleh para istri? Qanitat, dia taat sama suaminya. Dia pengen ngambil ridho suaminya. Dia pengen ngambil hati suaminya. Dia pengen nyenengin suaminya, walaupun suaminya sering kurang ajar. Betul gak Pak Ibu? Iya kan? Coba, suami sakit, manjanya luar biasa. Tapi seorang istri sakit, suami diurusin, anak dijagain. Betul apa benar? Rumah tetap bersih. Mana terima kasihnya Pak? Itu saya nanya loh ya, bukan malaikat. Kalau malaikat nggak bisa jawab. Betul kan Bunda? Betul kan? Itu baru saya yang nanya. Kalau Allah yang bertanya, lisan ditutup semua nanti anggota tubuh. Mata yang menyaksikan bagaimana sikap suami kita sama kita. Bagaimana bahtera ini akan sampai ke ujung pelabuhan. Kalau ternyata jalannya mengkol-mengkol ke sana sini padahal tinggal lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ini konsepnya. Saya lanjut. Tugas yang kedua seorang kaum, surat ke-66 ayat ke-6, surat At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei, suami yang beriman, kata Allah, ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Artinya apa Bunda? Para suami harus belajar dulu tentang ilmu-ilmu syariat. Harus belajar dulu tentang bagaimana memperlakukan seorang istri. Kenapa? Kita tahu, jangan dijadikan dalil. Mama nggak bersyukur adanya papa. Pengen tahu di neraka itu banyaknya para istri tuh. Itu pakai dalil nggak pada tempatnya. Nyampein ilmu tapi nggak pakai ilmu itu namanya. Nyampein ilmu nggak pakai ilmu. Pak, istri nggak bisa bersyukur sama kita sebagai seorang suami, bisa jadi karena memang kita nggak pernah ngajarin bagaimana cara bersyukur.
Istri itu bunda, ya, bagi saya secara pribadi tidak ada kekurangannya sama sekali. Demi Allah, kecuali satu, betul, sempurna seorang perempuan itu, seorang istri itu sempurna bunda. Kecuali hanya satu, kalau dinasehatin kupingnya ditutup, mulutnya yang dibuka. Betul kan? Suami lagi nasehatin, tapi pak sampai akhirnya puncak emosi suaminya keluar. Dengerin dulu, begitu kan pak? Dan itu yang memang dipengen sama setan. Kalau suami yang berilmu, sayang, soleha, dengerin dulu. Boleh ngomong? Kalau enggak, sok mama yang ngomong atau bunda yang ngomong, aku yang dengerin. Adem enggak begitu bunda? Itu kalau pakai ilmu rumah tangganya, adem, tentrem, ayem. Terus lagi pak, kalau istri salah biasanya diapain sama suami? Dikhutbahin, betul? Diceramahin bunda, dikasih tahu, diomelin dan lain sebagainya, benar? Pak, bukan begitu caranya. Juga bukan sedang membenarkan kesalahan dari seorang istri. Kalau istri salah, tolong pak dipeluk. Traveling. Aku kapan terakhir dipeluk ya sama suami? Ini bahasa kasih, betul. Kalau seorang istri salah, Pak, datangi istrinya walaupun hati kita dongkol ya. Tapi dengan bersentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan itu meredam semuanya. Itu bahasa kasih tingkat tinggi loh. Nabi ngelakuin nggak? Nabi ngelakuin. Nabi pernah marah yang luar biasa sama Aisyah. Kata Nabi SAW, ya Khumairah, balikkan tubuhmu. Aisyah dalam kondisi yang takut ngelihat wajah Rasulullah SAW yang memerah, balik badan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dipeluk dan membisikkan, seketika amarahku hilang saat memeluk. Sekarang saya mau nanya, marah itu dari apa? Emosi ya? Emosi itu dari api. Nah pertanyaan saya, kita umatnya Nabi apa umatnya setan Pak? Tuh, ini koreksi diri loh. Betul kan? Nanti di akhirat setan akan berlepas diri. Bahasa kitanya begini, suruh siapa lo ikut gua? Kan gitu. Kan udah ada nabi yang mengajarkan tentang yang hak dari kitab Allah. Kenapa harus dipeluk? Karena memang itu bahasa kasih antara laki-laki dan perempuan, ikhtiar untuk meredam emosi sambil bisikan Pak di telinga istri kita. Sayang, kesalahan kamu adalah salahnya aku. Aku belum jadi teladan terbaik buat kamu. Yuk kita sama-sama belajar agar rumah tangga kita hangat dan tentram. Kenapa bunda? Garuk-garuk nggak gatel ya? Jadi pengen geremet-geremet suami gitu. Maafkan saya. Tapi itu harus dilakukan bunda. Itu harus dilakukan oleh seorang suami. Saya belajar dengan istri saya sendiri. Materi tentang rumah tangga ini, risetnya saya mendalam sama istri saya sendiri. Tentang psikologi seorang istri, konsep besarnya saya keluarkan dari Al-Quran. Kemudian apa? Saya risetnya sama istri saya sendiri. Dan ternyata itu ampuh bunda. Istri salah, suara-suara dentingan di rumah semakin mengecang. Apa yang saya sebutkan tadi itu demi Allah sangat ampuh. Betul apa benar? Nggak tahu Ustaz, nggak pernah ngerasain. Ya Allah ya Karim Pak, tugasnya memastikan diri kita selamat dari siksa api neraka, wa ahlikum, dan juga keluarga kita. Ini cara paling sederhana dari kita untuk memastikan keluarga kita pun turut selamat dari siksa api neraka. Kenapa? Seorang istri ketika melakukan kesalahan, dia feeling guilty. Dia bercampur aduk perasaannya, yang pada akhirnya dia akan berceloteh ke sana sini. Daripada kita menambah-nambah kesalahan dan dosa yang sudah dia lakukan, maka diredamlah itu semua dengan sebuah pelukan dari seorang yang paling dikasihinya, dari seseorang yang halal dan berhak atas dirinya. Agak melebar sedikit, 4 kenikmatan berjima itu Pak. Berhubungan suami istri, ini udah masuk ke fikih. Ada ahlinya beliau, saya hanya mengeluarkan sedikit ilmunya. 4 kenikmatan ketika berhubungan suami istri itu. Pertama,
setelah haid, puasa 5 hari sampai 7 hari. Yang kedua, setelah nifas 40 sampai 50 hari. Yang ketiga, setelah safar. Siapa yang safar? Suaminya kah atau istrinya? Ada kerinduan untuk jumpa, ya kan? Begitu sudah bertemu, berjumpa, beradu fisik dan lain sebagainya. Yang keempat, setelah terjadi cekcok. Coba bayangin Bunda, seorang suami yang qawam, dia akan mendatangi istrinya, ya, atau istri yang salihah akan mendatangi suaminya, duduk bersebelahan, berhadap-hadapan. Apa yang dikatakan? Sayang, maafin aku masih belum jadi teladan yang baik buat kamu. Apa kata istrinya? Pak, apalagi mama, banyak salahnya. Saling bertatapan, tanpa sadar mata basah. Suami yang qawam akan mengusap air mata itu. Kemudian apa yang dilakukan? Dipeluk. Coba setelah itu terserah Anda. Kan nggak perlu didetailin Bunda. Iya kan? Coba itu ada alurnya dan itu Masya Allah Bunda. Betul kan? Itu Islam loh. Mana ada yang begini di agama yang lain? Coba kurang syukur apa kita? Kita hanya tinggal menikmati syariat ini tanpa harus berdarah-darah, betul? Tanpa harus meregangkan nyawa seperti para sahabat dahulu, termasuk Rasulullah SAW. Kita tinggal menikmati. Yang kurang cuma satu, kurang sungguh-sungguh kita. Surat kedua ayat 206. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah. Itu Allah minta, sungguh-sungguhlah dalam menjalankan setiap syariat Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, setelah pertama lahir pemimpin yang bertakwa di dalam rumah. Yang kedua, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, inilah destinasi akhir dari perjalanan hidup kita dalam berumah tangga. Apa? Quran surat ke-52, surat At-Tur, ayatnya ayat 21, memastikan, dan ini tugas seorang suami, apa? Anak, istri, cucu, keturunan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tugas suami. Apa nama surganya? Nama surganya ada di Quran surat ke-13 ayatnya ayat 23 sampai 24. Nama surganya yaitu surga Aden. Apa amalannya? Turun lagi ayat Quran surat ke-14 Toha ayat 132. Apa poin besarnya? 2. Salat dan sabar. Kenapa dua hal ini dimunculkan oleh Allah sebagai amalan utama? Karena ini akan menurunkan ayat Quran surat kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was salat. Saya mau tanya, ada nggak rumah tangga yang nggak bermasalah? Makanya amalan utamanya sholat dan sabar. Karena dengan sholat dan sabar ini pula lah menjadi jalan untuk datangnya pertolongan Allah dari berbagai macam masalah dan ujian yang menghampiri rumah tangga kita. Saya pun ada, maksudnya bergesekan dengan istri itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya rumah tangga yang sakinah itu masalahnya nggak keluar ke rumah. Jadi ketika keluar ke rumah berdua udah gandengan tangan lagi. Kapan terakhir digandeng sama suami Bunda? Ini tugas seorang suami. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Belajar Pak. Belajar, lihat diri kita. Ini sekarang kita sebagai seorang suami ya, dengan sikap kita yang seperti ini, lihat di depan cermin. Wahai diri, kamu udah bisa bawa diri kamu belum sih selamat dari nerakanya Allah? Kamu yakin gak sih bahwa anak dan istrimu yang menjadi gerbong di belakangmu sebagai lokomotif akan terselamatkan juga nanti? Coba Pak, sering-sering introspeksi diri begitu Pak. Biar apa? Allah kasih ilham, ya, Allah kasih hidayah, hati kita terbuka, Allah tahu nanti yang salah dan Allah kasih tahu yang salah dan yang benar dari dalam diri kita. Setelah itu muncul perbaikan dan berakhir pada kebaikan. Itu harus dilakukan oleh seorang suami, bukan selalu merasa benar, dinasehati nggak mau, dikasih tahu nggak mau. Iya papa juga tahu Mama. Sombong nggak begitu? Makna sombong kan dua. Satu,
menolak kebenaran. Kedua, merendahkan orang lain. Itu barusan statement itu paket lengkap itu namanya. Merendahkan istrinya dan menolak kebenaran yang muncul dari lisan istrinya. Kalau saya, Pak, bahkan saya dinasihati sama anak saya sendiri. Begini, Bunda. Bulan Ramadan kemarin saya ngisi di Masjid Jogokarian bareng sama anak dan istri saya. Anak saya kelas 3, usia 8 tahun sekarang. Sekolah di Kutab Al-Fatih. Ketika di Jogokarian itu saya membahas tentang sedikit rumah tangga, tapi lebih banyak ke pranikahnya. Karena jamaahnya para anak-anak muda. Suatu ketika saya nganterin anak saya ke sekolah, ya. Anak saya bilang begini, ayah, kakak boleh ngomong nggak? Boleh sayang. Dan saya wajib nganterin anak saya pagi itu berangkat ke sekolah. Boleh sayang, kenapa? Tapi ini bukan disuruh bunda, ini kakak yang pengen ngomong sama ayah. Boleh nak, silakan. Mau ngomong apa sayang? Kata saya sama anak saya. Anak saya bilang begini, ayah, kata Ustadz Ridho, dia ngomong gitu. Dia lagi ngomong bapaknya. Kata Ustadz Ridho, katanya kalau istri lagi sedih itu dipeluk. Kata dia, lagi ngomong sama bapaknya. Saya senyum. Sayang, Soleha, kenapa? Iya kan waktu kemarin kakak lihat bunda lagi sedih di depan ayah pas lagi makan, selesai makan di meja makan. Tapi bunda nggak ngelihat ayah meluk bunda. Tapi kakak nggak ngelihat ayah meluk bunda. Saya senyum dan saya katakan, sayang, ayah udah meluk bunda di dalam kamar. Karena waktu itu kan kakak masuk ke kamar, jadi ayah panggil bunda ke kamar. Ayah peluk bunda juga nangis lagi, tapi habis itu udah mulai mereda. Tapi kakak pengen ayah meluk bunda di depan kakak. Setelah itu sampai sekarang saya selalu memeluk istri saya di depan anak saya sendiri. Itu bukan dari seorang anak menasehati saya, tapi saya melihat Allah sedang menasehati saya lewat lisan anak saya. Bagaimana dengan kita, Pak? Ketika istri kita mengingatkan kita, menasehati kita, itu bukan dari lisan para istri, tapi Allah sedang menegur kita lewat orang yang paling tahu kekurangan kita siapa? Istri kita. Kita kurang syukur doang. Makanya hati kita tertutup, keras, susah untuk diingetin, gak mau dinasehatin. Kenapa? Kurang syukur. Syukur apa? Syukur dengan adanya pasangan kita yang sudah mau menerima kita dengan segala kekurangannya. Betul apa benar? Yang lain belum tentu, Pak. Itu yang selalu saya sampaikan, Bunda, di depan para jamaah. Saya mohon maaf, sedikit saya cerita. Saya kalau peluk istri saya, yang saya pegang tuh kepalanya. Mungil istri saya, segini saya. Tapi demi Allah, ketika saya ngisi kajian dimanapun dan itu tempat baru, saya akan panggil istri saya. Saya berdirikan di samping saya dan saya katakan, ini orang yang mungkin terlihat kurang bagi kalian. Tapi demi Allah, kesabarannya, doanya, air matanya yang mengantarkan saya bisa berdiri di depan ini. Kalau yang lain, belum tentu. Belum tentu. Sampai di situ selesai kebaikan-kebaikan dan kesabarannya belum. 2019, Ustazah, istri itu pernah mentaruhkan dengan seorang akhwat untuk menjadi sahabatnya, ngurus saya. Jadi enggak, qadarullah enggak jadi. Seorang dokter single parent. Kurang syukur apa saya? Cuma syukur. Itu yang sering kita lalaikan. Padahal istri kita hidupnya 24 jam ngurusin kita. Kita cuma kurang syukur. Kenapa? Seorang suami bisa kurang syukur karena dia keluar ngelihat wanita lain yang busuk dan jeleknya, maaf, yang jelek dan kekurangannya itu kita belum tahu. Yang kelihatan cuma baiknya doang. Dikomparasi dengan istri kita yang di rumah, yang dasteran, rambutnya di roll setiap hari, yang mungkin kalau tidur telentang, mangap dan ngorok. Bapak sakit, maaf, buang air di celana, dia yang nyuciin, Pak. Dia yang bersihin, Pak. Yang itu belum tentu. Belum? Kurang syukur kita. Kurang syukur, makanya nggak mau belajar, nggak mau menjadi sosok qawam bagi istri. Singkat terakhir, kesimpulan,
Seorang istri itu akan dikatakan salihah kalau suaminya sudah menjadi sosok qawam di dalam rumah tangga. Karena mau bagaimanapun seorang istri itu tergantung baik buruknya seorang suami. Salah benarnya seorang istri itu tergantung dari salah dan benarnya seorang suami. Bukan Pak, bukan kita yang tidak bisa menasehati istri kita, tapi bisa jadi kita yang kurang sabar dalam menasehati istri kita. Itu. Jadi kalau bagi saya secara pribadi, bahkan ada yang pernah bertanya begini Bunda sama saya, Ustaz, punten ini, punten itu maksudnya maaf dengan segala kerendahan hati, kata dia. Ustaz dengan diri Ustaz bisa dapat yang punten lebih baik dari teteh, kata sahabat saya ini. Tapi kenapa? Saya gampang. Nah ini salah satu kunci berumah tangga. Turunkan ekspektasi tapi tinggikan apresiasi. Itu kuncinya. Turunkan ekspektasi tapi tinggikan apresiasi. Apa apresiasi itu? Kebersyukuran, pujian, rasa terima kasih kita sama pasangan kita. Iya kan? Berapa kali Pak dalam sehari kita mengucapkan terima kasih atas semua servis yang dilakukan oleh seorang istri kepada kita? Atau justru malah jangan-jangan gak ada sama sekali? Karena ketinggian ekspektasi, berharap bahwa ini juga buat para istri. Berharap istri saya itu solehah dan lain sebagainya. Tapi nyatanya begini dan begini. Berharap suami saya soleh, rajin ke masjid, tapi nyatanya kasar, kaku, gak asik dan lain sebagainya. Ketinggian ekspektasinya, turunkan. Apa? Saya menikahi makhluk Allah yang pasti punya salah, pasti punya kekurangan. Maka Allah hadirkan saya untuk menerima itu dan melengkapi semua itu. Karena dua ayat di dalam Al-Quran. Satu di surat Al-Isra, walaqad karomna bani Adam. Allah sudah muliakan dalam penciptaan semua anak cucu Adam, baik laki-laki maupun perempuan. Itu satu. Yang kedua di surat Atin, laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Aku sudah sempurnakan dalam penciptaan anak cucu Adam. Mulia, sempurna. Maka pertanyaan ke dalam diri kita, kalau Allah sudah menyempurnakan dalam ciptaannya, ngapain kita nyari-nyari kekurangan yang ada di dalam diri pasangan kita? Betul apa benar? Betul apa benar? Itu syukur kan? Ini jurnal terakhir, konklusi terakhir, kesimpulan terakhir, kita lagi ngomongin tentang jurnal syukur. Karena kebanyakan dari kita kenapa cekcok dan lain sebagainya. Betul, tujuan berumah tangganya belum tercapai, belum menjadi jalan terdekat kepada Allah. Sehingga apa? Tidak muncul kebersyukurannya, tidak mengenal Allah. Karena apa? Allah sudah memberikan dan menciptakan segala sesuatunya dengan segala kesempurnaannya. Betul apa benar? Dan itu yang sering terjadi di rumah Bunda. Bahkan yang sudah menikah puluhan tahun sekalipun, pasti masih ada masalah di dalamnya. Saya tidak mau teman-teman yang duduk di sini rutin setiap Sabtu dibersamai dengan guru-gurunda kita semuanya, tapi tidak ada proses naik tangga demi tangga, perbaikan dalam kehidupan, kebaikan dalam rumah tangganya dan lain sebagainya. Karena konsep ini hanya ada di Islam Bunda. Dan Allah ingin kita memperdalam semuanya satu demi satu, setahap demi setahap. Enggak semuanya, jangan. Nanti gumoh. Pelan-pelan. Asal ada kemauan. Jangan sampai nanti rumah tangganya hanya sebatas status. Saya belum lama ini menangani klien, ya, usia pernikahannya ada 24 tahun Bunda, anaknya 4. Ceritanya apa? Ustadz, saya sama istri saya nikah 24 tahun, itu gak ada cinta sama sekali. Tapi anaknya 4, enggak, bingung kan? Anaknya 4 tapi gak ada cinta sama sekali. Di treatment, didampingi dan lain sebagainya, perlahan tapi pasti. Awal umroh kemarin, gandengan tangan dan difoto sama teman jamaah yang lain di pelataran Masjid Nabawi.
lebih bucin daripada anak muda yang pengantin baru, Bunda. Kan itu ya, kenapa? Setan dalam kehidupan kita, Bunda, itu semua ada tempatnya masing-masing. Dalam kamar mandi ada, di pasar banyak gudangnya di situ. Makanya para ibu kan suka betah ya di pasar ya, ngerumpi sono sini, lupa kalau itu seburuk-buruknya tempat di muka bumi. Tapi di masjid jarang yang betah. Betul apa benar? Terus lagi mau sholat, ya kan? Kita ada yang ngeganggu setan. Tapi itu semuanya belum level tertinggi dari seorang setan. Apa level tertingginya? Ketika bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu akan selalu dilakukan. Ujiannya akan selalu dimunculkan. Masalahnya akan selalu dihadapkan kepada mereka. Sehingga kalau istri kan gak punya kekuatan untuk mengatakan talak, Bunda. Siapa yang punya? Suami. Makanya istri karena baperan, ngomong baperan, gak bisa ngejaga lisannya, gak bisa ngejaga dan ngerem mulutnya. Suami naik disentak. Mending kalau cuma disentak, kalau terjadi dan keluar kata talak, selesai semua. Maka inilah kenapa kita penting dan perlunya berilmu dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita yang sebentar ini. Jangan sampai ujung dari rumah tangga kita adalah meja pengadilan. Tapi yang kita ikhtiarkan bersama-sama yaitu berujung pada pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sama-sama suami dan istri bisa saling merawat cinta sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Itu yang bisa Rida sampaikan pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsir. Mau ada tanya jawab, Mas? Apa gimana? Oh ya, silakan. Saya kembalikan lagi ke MC. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa Ustaz diberkati atas penyajiannya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang terbaik dari Ustaz dengan merawat cinta sampai ke surga. Ayo bunda sekalian, kami buka untuk pertanyaan pertama untuk dua pertanyaan. Untuk pertama, kalau yang mau bertanya pada video nanti, silakan. Ada yang juga sekalian yang mau bertanya seputar rumah tangga itu barangkali seperti Ustaz ya. Kalau mau bertanya bisa anak-anak, kemudian bisa disampaikan langsung kepada kita dijawab. Oh iya, silakan. Ada yang mau bertanya, Bunda? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, ada cumannya. Iya. Dalam faktanya dan yang menunjukkan kita itu masih suka berbeda pendapat dalam memandang satu masalah Antara suami dan istri. Iya. Nah, menurut saya perbedaan itu wajar, Ustaz. Betul. Karena kan dua kepala mana mungkin isinya sama. Betul, dengan latar belakang yang berbeda. Betul, gitu. Cuman di sini tuh ada kondisi di mana status suami itu harus diturutin, Ustaz. Nah, jadi kadang-kadang Dalam hal apa, Bunda? dalam hal apa aja, Ustaz? Oke. Dalam masalah umum juga. Iya. Nah, masalah itu seperti itu, dan kadang kalau misalnya kita berbeda pendapat dan kita mempertahankan pendapat itu jatuhnya jadi semacam saya ini tidak manut sama sekali. Iya. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana? Oke. Itu yang Iya. Apa yang harus dilakukan? Iya, bukan karena sebagai istri kan memang kita harus manut. Betul. Selama itu tidak bertentangan
syariatnya Allah. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Seandainya hal itu terus kita lakukan, misalnya, ya udahlah, manut aja. Apakah itu Manutnya dalam hal kebaikan. iya? Oke. Maksudnya manut dengan kalau pendapat saya gini ya, kamu harus ikut pendapat saya. Misalnya Oke. seperti itu. Nah, sekarang yang pertanyaan saya itu, apabila kita terus dalam kondisi seperti itu, misalnya ya sudah manut aja biar nggak rame gitu. Iya. Apakah tidak akan memberikan dampak negatif karena jadi semakin gimana Ustaz ya, kan harus ikutin terus gitu Ustaz. Seperti itu, dan ini bukan hanya terjadi pada saya tapi juga banyak para istri, ya. Saya mewakilinya. Ya. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling senang menyampaikan tentang laki-laki dari sudut pandang laki-laki. Maksudnya tentang suami kan ini, dari sudut pandang saya sebagai seorang laki-laki. Karena biasanya pembahasan rumah tangga itu yang bawainnya seorang ustazah. Nah kalau pertanyaannya begini, itu akan terdistrak. Kenapa? Karena dia adalah seorang akhwat, ya kan? Sedangkan yang ditanya adalah suami orang lain. Kan psikologinya berbeda. Hanya bisa meraba atau seminimal yang jadi objeknya adalah suaminya sendiri, yang mungkin sudah ngaji. Nah, pertama, seorang istri wajib menjaga sisi qawam dari seorang suami. Itu wajib. Artinya apa? Kita wajib untuk taat kepada suami dan sifatnya itu mutlak dalam hal kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, kalau modelnya suami begini bisa jadi belum ngaji, Bunda. Iya enggak? Maksudnya enggak terlalu rutin duduk di majelis ilmu, sehingga yang muncul adalah sisi egois di dalam diri dia. Atau lagi, saya runut lebih jauh ke belakang, ada luka di dalam batinnya, luka pengasuhan. Nah ini penting, kenapa? Ngebahas tentang rumah tangga harus dihadirkan juga sisi psikologinya. Karena apa? Bisa jadi seorang suami itu bermasalah bukan karena semata-mata karena salahnya dia, tapi memang ada kesalahan yang dibawa dalam pola pengasuhan dia sejak kecil. Atau disebut oleh teman-teman psikologi disebut sebagai inner child. Ada orang psikologi di sini? Dan kita sebagai seorang istri harus paham itu. Harus paham itu. Kalau suami kita sudah rajin duduk di majelis ilmu, ya kan, ngaji ke sana sini, dekat dengan guru di sana sini, tapi ternyata tapi kok, coba dirunut ke belakang, ngobrol berdua. Kita cari tahu tentang pengasuhan dari orang tuanya dulu bagaimana. Karena itu akan membutuhkan energi yang besar dan banyak, maka di momen khusus melakukannya. Ya, bukan dalam kondisi capek dan lain sebagainya. Kapan? Keluar. Quality time. Ustaz, saya udah tua, sama suami saya juga udah senior. Saya nggak menyebut tua lah kan, gak enak ya gitu. Sudah lebih senior. Bunda, maaf banget. Nabi mendapatkan risalah Islam usia berapa? 40 tahun. Nabi hijrah ke Madinah usia berapa? 53 tahun. Nabi beristrikan dengan wanita yang usianya paling senior, yaitu namanya Saudah. Usianya berapa? 55 tahun. Fase romantisnya Nabi dengan para istri-istrinya itu di Mekah apa Madinah? Madinah. Maka nggak ada batasan usia untuk kita bisa tetap romantis dengan pasangan kita. Karena Nabi SAW beserta dengan para istrinya, ya kan? Nabi dengan usianya yang sudah cukup senior masih bisa memperlakukan pasangannya dengan cara-cara terbaik. Kenapa Nabi bisa melakukan itu? Karena paham tentang psikologi, karakter, dan sifat dari pasangannya. Itu penting. Itu penting. Gitu. Jadi nikah itu butuh ilmu. Salah satunya ilmu tentang mempelajari karakter. Oh, suami saya nggak suka begini ya. Oh, suami saya suka begini ya, dan lain sebagainya. Jadi masalah manut ya,
itu ada beberapa poin. Yang pertama, mungkin suaminya belum ngaji, makanya sedikit otoriter, sedikit egois, ya kan? Atau mungkin dia punya luka di masa lalunya ketika dalam proses tumbuh kembangnya dia sebagai seorang anak belum terpenuhi kasih sayang dari orang tuanya. Cirinya kasar, keras, kaku. Itu diantara cirinya. Suami-suami yang punya inner child itu rata-rata kasar, keras, kaku. Rata-rata begitu, Bunda. Kalau emosi itu meletup-letup. Jadi seolah-olah kayak kita tuh sebagai seorang istri samsak buat dia. Padahal sepele tapi boom. Karena apa? Itu kemarahan bukan dari dia yang dewasa, tapi dia yang kecil. Karena belum merasa puas dengan kasih sayang dari orang tuanya. Dan ini pesan untuk kita para orang tua, berapapun jumlah anak kita, bagi rata semuanya. Harus adil. Jangan sampai perlakuan kita yang kita dapat, jangan sampai orang tua kita dulu. Sebetulnya bagi saya secara pribadi, orang tua tuh tidak salah sepenuhnya. Kenapa? Karena bisa jadi kapasitas ilmunya memang segitu. Ya, cuman saya lagi melihat dan menarik dari sisi psikologinya, yang akhirnya berakibat pada kerusakan jiwa dari seorang anak. Lebih bahayanya lagi kalau seorang anak tidak dekat dengan ayahnya. Ini pembahasan berbeda. Nanti dia tumbuh kembang. Kalau dia seorang laki-laki, dia nggak punya identitas seksual. Pernah lihat laki-laki perempuan-perempuanan? Nah, itu anak laki-laki nggak dekat dengan ayahnya. Pernah lihat anak perempuan kelaki-lakian tomboy? Itu nggak dekat dengan ayahnya. Jadi itu indikator-indikatornya, Bunda. Nah, selama dalam hal kebaikan silakan sami'na wa ta'na. Tapi kalau ada yang mengganjal akan lebih ahsan, lebih baik kalau didiskusikan. Karena apa? Saya selalu percaya dengan instingnya seorang istri. Betul lah, Bunda? Saya selalu percaya dengan instingnya seorang istri. Saya bersilaturahim, berukhuwah dengan siapapun, saya akan sampaikan sama istri, sayang tadi ayah ketemu ini, sayang ayah ketemu ini, solehah ayah tadi ketemu ini, dan lain sebagainya. Kalau kata istri, silahkan ayah berteman, bersahabat, ayah seperlunya aja, ayah hati-hati. Saya dengar dan saya taati itu, daripada terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Karena sebelumnya di 1 tahun pertama saya nikah, sayang, ya, saya umumnya laki-laki terlalu baik sangka sama orang, sampai akhirnya apa? Berulang kali dimanfaatkan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi akan lebih ahsan kalau ada diskusi, Bunda. Diskusi itu. Nah, saya lupa tadi mau menyampaikan. Ini tips buat para ibu. Ya, suami itu nggak bisa dinasehatin, Bunda. Betul? Ya, karena dia punya ego. Dan itu yang harus tetap dijaga oleh kita. Ya, sosok qawamnya itu harus kita jaga. Terus gimana, Ustadz, kalau suami salah? Bagaimana cara mengingatkannya? Saya akan ambil lagi kisahnya Malaikat Jibril ketika mendatangi Rasulullah SAW dengan sosok yang paling tampan. Suami lagi duduk di bawah, ya. Datangi, duduk di hadapan suami, tatap wajahnya dengan penuh senyum, dengan kalimat yang paling indah. Kita misalkan mau minta tolong apapun, itu ampuh, Bunda. Kalau cuma sekedar, Pak angkat galon, iya nanti. Kalau kita duduk berhadapan, ya katakan itu, Papa sayang, Mama minta tolong dong angkatin galon karena galonnya udah habis. Iya bentar ya Mah ya, lagi balas WhatsApp. Papa sambil ting ding 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 ding. Boleh dong, sama suami sendiri, Bunda. Ya Ustazah ya, halal loh. Nggak terbiasa, dibiasakan. Paling nanti suaminya baca ayat ruqyah. Dikirain kita kesambet. Enggak. Tapi itu harus dilakukan, Bunda. Karena apa? Suami itu sulit untuk menerima masukan.
Sulit untuk menerima yang sifatnya nasihat. Karena apa? Rasanya terdistraksi dengan diri dia sendiri. Tapi dengan cara seperti itu, it works. Bisa terjadi. Itu satu. Kedua, kalau mau tukar pikiran sama suami, tunaikan dulu apa yang menjadi hak suami. Apa? Bukan sekedar makan, yaitu tadi, papa mau makan masakan aku atau makan aku dulu. Selesai berjima, selesai dengan kewajibannya, kan rebahan di atas kasur ya. Nah itu saya nyebutnya pillow talk. Disitulah tukar pikiran sama suami kita. Itu akan mudah untuk masuk ke dalam diri dia. Ini saya melihat dari sisi seorang laki-laki, Bunda. Dan itu ampuh. Ketiga, kalau kita punya tabungan, misalkan dikasih uang belanja setiap bulan, punya tabungan, sewa booking hotel deh. Quality time berdua, beneran kan? Anak-anak udah pada dewasa atau anak-anak titipin sana ke rumah neneknya. Nggak apa-apa lah sekali-sekali kan? Gitu. Nah nanti ketika kita berdua, gitu kan, dandan dengan dandanan terbaik, ya, mungkin punya baju dinas khusus di depan suami misalkan, yang disembunyikan tiba-tiba dikeluarkan saat itu hanya untuk suami, maka itu momen terbaik untuk bertukar pikiran dengan seorang suami. Jadi ada triknya, Bunda, karena memang saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, itulah kecerdasannya seorang wanita ya. Suami itu pintar, tapi istri itu cerdas. Benar, suami itu pintar menutupi ya tentang misalkan hubungan gelap dengan seorang wanita, tapi jangan salah Pak, istri bakal mencium dan tahu. Tapi cerdasnya seorang istri, dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu dan dia pura-pura bodoh. Tuh betul kan? Berpengalaman. Hati-hati Pak. Gitu. Karena kecewa dan sedihnya dia nggak diungkapkan langsung di depan para suami. Diungkapinnya di mana? Di atas sejadah. Selesai Pak kita. Iya selesai. Betulan, akan selesai kemaksiatannya, akan selesai keburukannya. Yang akan muncul adalah kebaikan dan fitrah aslinya kita. Kembali seperti semula. Jadi ada tips triknya. Saya nggak menjustifikasi Bunda, makanya saya sebutkan beberapa kemungkinan yang terjadi dan muncul. Semoga mungkin ada di antara itu semua. Cuman dari beberapa tips yang saya sampaikan tadi, coba pelan-pelan dilakukan, diterapkan sama suami. Kita yang tahu suami kita dan kita yang tahu juga istri kita kapasitasnya di mana. Maka semoga Allah merahmati dan memudahkan semuanya. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Saya kalau ngejawab perpanjangan. Sebelum pada saat itu, semoga terjawab ya juga atas pertanyaan dari Nancy dan dijawab sama itu. Untuk selanjutnya, barangkali berpikir untuk closing statement sebelum kita tutup acara pada hari ini. Soalnya kalau mau ada closing statement untuk yang sudah sekalian. Closing statementnya udah Mas. Tadi kesimpulan terakhir itu aja. Silakan. Jadi sudah ya, kayaknya tidak ada pertanyaan lagi untuk disampaikan kepada Ustaz Nidom pada hari ini. Kalau tidak ada, berarti cukup sekian untuk kajian muslimah pada hari ini tentunya ya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, sangat baik dari Ustaz Nidom dengan selawat cinta sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian dan Bunda sekalian, sebelum kita mengakhiri acara kita pada sore hari ini, ada beberapa informasi dari Ustazah Irwan Cahyadi. Monggo kepada Ustazah Irwan. Monggo, silakan Ustazah. Saya yang duduk sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tidak lama-lama karena saya tahu Ibu ingin segera dimakan dan Bapak ingin segera dimakan. Kemudian yang kedua, Masya Allah, ini mungkin kajian yang paling membuat bapak-bapak menyesal hadir. Karena hari ini
bapak-bapak sepanjang kajian di apa tadi Pak? Dihabisi oleh Ustadz Ridho. Tapi Pak, coba tanya sama ibu-ibu, kalau ngaji sama Ustazah Eva, ibu dibelain apa disalah-salahin? Disalah-salahin. Jadi begitu, kalau ngaji Bapak jangan khawatir, saya di sini yang tak garapi adalah ibu-ibu. Makanya jawabannya jamaah muslimah mafazah, kalau suami minta sesuatu apa Bu? Iya, baik, boleh. Ulangi lagi apa jawabannya Bu? Iya, baik, boleh. Pejeti Bu? Ya. Sing rada nemen sithik Bu. Baik, niat apa ora sih? Boleh, itu Pak. Jadi jangan khawatir, makanya dukung istrinya yang belum tindak ngaji supaya tindak ngaji ke mafazah, karena di sini saya garapi. Kemudian Masya Allah, pasti tadi ibu-ibu sepandang ngaji, seandainya suamiku seperti Ustaz, gak boleh. Mana tadi, ya Allah ternyata wajahnya mirip dengan Ustaz Irfan. Tadi istrinya apa? Langsung di googling, ya enggak? Nah gitu, enggak boleh berandai-andai. Coba tadi ingat nasihat beliau apa? Tinggikan, rendahkan ekspektasi, tinggikan. Maka apapun keadaan suami kita hari ini, enggak romantis lah, rotok galak lah, rotok kaku, rotok. Tadi ada ayah bisu, ada suami bisu, enggak romantis, ora tahu gawakna kembang apa-apa. Harus diapain? Disyukuri. Maka selalu Ustaz kami memberikan kepada ibu-ibu, jadilah bu sabar dan bu syukur. Karena bu sabar kalau suaminya rodo galak tetap sabar. Karena bu syukur kalau suaminya ngasih sangunya sedikit tetap bersyukur. Saya tidak panjang-panjang. Tadi juga ada kenikmatan berjima loh yang masuk malah itu. Satu setelah apa tadi Pak? Setelah haid. Dua setelah nifas. Tiga setelah safar. Keempat ada yang kelima setelah ngaji ini insya Allah. Karena Bapak Ibu semuanya mau memperbaiki diri, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada beliau guru kita, Ustadz Ridho. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, mensakinahkan keluarga beliau, mensolihahkan putra-putri beliau, dan beliau selalu diistiqomahkan dalam dakwah. Insya Allah besok rawlati Wonosobo. Yang terakhir, ini terakhir tenan. Tidak ada di dunia ini orang yang baik-baik saja. Enggak ada. Dan tidak ada di dunia ini rumah tangga yang baik-baik saja. Semua manusia, semua hamba Allah yang ada di dunia ini sedang berjuang, berperang, melawan ujian, melewati ujian masing-masing. Maka ibu, apapun keadaan suami kita, tancapkan satu doa apa tadi? Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan ibu sama-sama memperbaiki diri di majelis ini, insya Allah Allah akan memperbaiki suami kita. Kalau kita bersama-sama di majelis ini memperbaiki cara bicara, memperbaiki sikap, insya Allah suami kita pun akan memperbaiki. Jangan ada pertanyaan, Ustazah sebenarnya istri saya tuh ngaji apa tidak toh? Dah kenapa toh Pak? Lungpon ngaji kae gen kaya niko terus. Nah, bukti bahwa kita ngajinya sungguh-sungguh, bukan yang lain, tapi ada perubahan sikap kita terhadap suami kita. Iya, baik, boleh. Ulangi lagi. Iya, baik, boleh. Sudah deal nih Pak? Ibu sudah saya garapi, Bapak sudah digarapi Ustaz Ridho. Doakan beliau, saya akan melanjutkan dakwah pembantu ke Banjar dulu. Oh, ke Banjar dulu, Masya Allah, semoga dimudahkan. Ke Masjid As-Siddiq Banjarnegara, ya Batur Banjarnegara, Masya Allah. Semoga dimudahkan. Demikian kajian kita. Insya Allah Sabtu depan kita akan membahas satu kitab mulai dari awal tentang 40 hadis tentang wanita. Kan Pak? Mau tak garapi ibunya, jangan khawatir. Demikian, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ada amanah dari Takmir Masjid Mafazah bahwa akan dibuka TPQ untuk anak-anak kita.
jamnya jam 15 sampai jam 17, atau bagi anak-anak yang sekolahnya di SD MBF Al Azkiyah itu waktunya setelah pulang sekolah sampai jam 5. Apa itu? Tentang TPQ atau BTQ. Yang akan dipelajari adalah cara membaca Al-Quran dan bahasa Arab, insya Allah. Maka nanti ini kami tempel dan kami share di grup kajian, supaya ibu-ibu yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di TPQ ini bisa menghubungi nomor kontak yang tertera. Angkatan ke ibu-ibu? Iya. Baik, boleh. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah.